Jadi itulah undang-undang yang memang berkhidmat kepada orang-orang yang oligarki, bahkan oligarki hitam juga. Nggak terlalu banyak gunanya menteri-menteri itu sebetulnya. Apalagi menteri sekarang, nggak ada gunanya banget buat saya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali kita berbincang di podcast ini. Kita kali ini berbicara terkait dengan masalah undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kita bicara terkait dengan masalah korupsi, integritas, dan terkait dengan perburuhan. Kali ini kita berbincang dengan tokohnya langsung nih. Dengan Bang Jumhur. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa hadir dan meluangkan waktu, Bang. Kehormatan buat. Bang, beberapa waktu yang lalu kan ada putusan MK ini, Bang. Ya. Terkait dengan undang-undang Ciptaker, Bang ya. Yang ingin saya tahu dan ingin mungkin mengingatkan lagi kepada publik. Undang-undang Ciptaker itu poin-poin apa yang menjadi kekhawatiran atau menjadi hal yang merugikan bagi kepentingan buruh, Bang? Ya, kalau secara gampangnya gini aja lah. Dia lebih berkhidmat kepada kaum pemodal asing dan bisa meminggirkan orang kecil dan buruh. Itu kalau dari sisi perburuhan. Ya. Tapi hal yang sama pemodal, oligarki dan sebagainya bisa meminggirkan masyarakat adat. Karena pembangunan pertanahan dan sebagainya. Iya, iya. Bisa juga membela oligarki yang telah berbuat kriminal, dilegalisasi. Kejahatan kayak contohnya yang sawit itu. Betul. Ya, 2,3 juta. 3,3 juta. 3,3 juta. Oh, itu kan clear banget itu. Iya, iya. Itu kebangetan itu. Kebangetan. Saya udah hitung gila tuh. Iya. Jadi itulah undang-undang yang memang berkhidmat kepada orang-orang yang oligarki, bahkan oligarki hitam juga. Nah ini nah, belum lagi yang lingkungan hidup dan sebagainya. Nah buat buruh tentu aja ya berbagai peraturan perburuhan yang tadinya memproteksi, nah itu dibongkar habis sama dia. Contoh misalnya PHK. PHK itu kan nggak sembarangan. Artinya kalau orang mau PHK harus jelas alasannya. Sekarang banyak pintu bisa mem-PHK. Dengan alasan pengusaha saya mau efisiensi, tiba-tiba PHK bisa tuh. Iya. Jadi perlindungan kepada buruh jadi nggak ada, Bang ya. Kemudian apalagi pesangon. Pesangon dari 32 gaji dipotong di 19 kali gaji. Gitu. Kemudian yang lebih mengerikan lagi, ini job security kayak outsourcing. Iya. Outsourcing, kontrak kerja yang berulang-ulang sampai entah kapan, kan nggak ada security dong. Iya, betul. Bisa orang menunda pernikahan gara-gara tanya mertua, kamu udah pegawai permanen atau pegawai tetap, kan nggak apa-apa. Kontrak. Kalau kontrak kan nanti kalau kamu dikontrak 6 bulan akan datang, nanti gimana dengan anak saya gitu. Kira-kira begitulah. Belum lagi terkait dengan karir, Bang ya. Oh, apalagi hampir nggak ada tuh. Dengan masalah pendidikan, dengan masalah kesehatan. Problem semua. Betul. Jadi itu problem-problem yang betul-betul dirasakan dan berlaku seketika. Jadi contoh sederhana beginilah, antara perusahaan kan ada perjanjian kerja bersama dengan buruh, dengan pekerja. Itu sekarang drop standarnya gitu loh, karena dia balik undang-undang ini udah berlaku. Kenapa harus seperti yang lama, kan kurang asem gitu. Harusnya orang tuh naik gitu ya. Ini malah di drop dengan alasan berlindung negara udah membolehkan kok. Iya. Dan memang luar biasa. Jadi kita kecewa betul lah, luar biasa. Dan ternyata ya yang menarik kan gini, dulu kan 5-4 ya, hakim 5 menyetujui inkonstitusional, ada 4 yang setuju disahkan, tapi akhirnya ketemunya inkonstitusional bersyarat, kan begitu kan? Nah itu kemudian dengan mudah orang DPR bilang kan, itu gara-gara Hakim Aswanto yang selalu membela mungkin membela kebenaran, dianggapnya mau menolak DPR, padahal yang dibela kebenaran kan? Diganti itu dipecat. Hakim Aswanto diganti Guntur Hamzah. Yang ada di berbagai media dia terbukti melakukan itu tuh. Penggantian frase kata. Jadi merubah putusan Guntur Hamzah ini. Sekarang jadi hakim konstitusi. Saya dengar itu. Dulu itu kalau nggak salah kata-katanya
dengan demikian harusnya. Tapi dirubah menjadi ke depan. Nah, teorinya kan kalau dengan demikian langsung berlaku. Tapi lu ke depan, kesalahan yang sekarang jadi nggak apa-apa. Kira-kira gitulah. Ini kan jahat, bos. Ya, betul. Dan orang kayak begini jadi hakim, ya udah pasti dia menjilat-jilat lah. Kepada kekuasaan yang mengangkat dia gitu. Udah pasti dan faktor-faktor. Nah, saya bisa saya buktikan menjilatnya di mana. Saya buktikan. Sorry Pak, agak emosi ya. Jadi tahun 2020 Mas Novel, itu ada tafsir MK yang menarik. Soal apa definisi sidang berikutnya. Jadi Perpu itu begitu diundangkan dalam UUD 45 pasal 22 disebut pada sidang berikutnya harus ada persetujuan iya atau tidak, ditolak atau tidak, gitu kan? Nah, artinya kalau dia sedang reses, begitu sidang pertama harus dibahas. Nah, yang terjadi kan sidang ini nggak terbahas, di sidang berikutnya lagi. Ini udah jelas pelanggaran. Betul. Padahal MK lebih ekstrim lagi menerjemahkannya. Bila mana Perpu diterbitkan dan pada saat itu sedang bersidang DPR, sedang bersidang. Ya, nggak usah sidang berikutnya nih, sedang bersidang. Maka yang lain boleh dipinggirkan, diutamakan dulu Perpu. Karena ini ada yang disebut dengan azas absolutisme, kegentingan yang mendesak, memaksa. Betul. Karena ada kegentingan memaksa, maka undang-undang yang ini udah singkirin dulu deh, dibahas duluan. Itu tafsirnya MK. Tiba-tiba sekarang di sini nggak putus, baru di sini putusnya masih dibenarkan juga. Ini ngejilat ludahnya sendiri MK ini. Jadi kayak nggak ada kepastian gitu Bang. Mana dong, gimana kita masih seenaknya aja bisa mengesampingkan apa gitu. Tapi gini Bang, kalau barangkali ini saya coba berpikir, saya berupaya nih Bang ya, walaupun bisa jadi upaya saya gagal gitu. Berupaya berpikir logis gitu. Barangkali dari pemerintah berpikirnya begini, kalau seandainya hak-hak buruh ini terlalu memberatkan bagi pengusaha, seandainya nih Bang, bukankah itu justru malah menghambat investasi? Mungkin pikirannya begitu. Itu gimana penjelasannya kalau jawab gitu Bang? Pak Faisal Basri pernah membuat urut-urutan dari hasil research ya. Halangan-halangan investasi. Tahu nggak buruh yang keberapa? Ke-13. Nomor 1 tuh ketidakpastian hukum, 2 apa, 3 macam-macam, pajak apa. Ujungnya tuh baru buruh 13 hampir nggak ada dampaknya. Jadi 1 sampai 2 belum diberesin, tiba-tiba ngomongin 13. Nah, saya ingin kasih tahu juga. 13 buruh ini pada masa sekarang inilah gitu ya. Itu kan ada angka makronya, Mas. Ada yang disebut dengan, kalau istilah ininya makronya ada sumbangan, ada labor revenue sama capital revenue. Jadi kan sebuah produksi terjadi ketika ada persekutuan, ada orang punya duit, capital, dengan buruh. Bersekutu, maka memproduksi sesuatu menjadi barang apa dijual gitu kan. Nah itu kemudian dari jual dapat sesuatu dong, revenue. Nah revenue-nya buat buruh di Indonesia ini masih di bawah 40%. 39%, 60 ini. Kalau di negara yang lebih advance kayak di Eropa, di Amerika itu udah sampai 60%, Mas. Jadi buat buruh itu lebih besar porsinya. Penghargaan terhadap manusia tinggi sekali. Gitu. Nah di ASEAN kita paling rendah di ASEAN. Oh, kita dia. ASEAN aja dulu benchmarknya. ASEAN ya. Malaysia, udah jauh nih kita. Kita masih jauh. Kita masih bisa naikin itu dari sisi makro loh. Betul. Nanti kalau ini dinaikin aja ya mungkin bisa gaji signifikan kenaikan pendapatan. Walaupun ketika saya tadi mengatakan seperti itu, saya coba ini aja biar Bang Timur bicara. Karena apa? Saya pernah punya usaha Bang, dan saya punya beberapa karyawan. Saya punya pemahaman begini. Kalau karyawan itu kemudian betul-betul dimanusiakan, dia bisa bekerja efektif, betul-betul merasa memiliki atas suatu usaha, dan itu menjadi kekuatan besar atas usaha yang kita jalankan. Harusnya kan begitu kan, Bang? Itu aset. Memandangnya aset, bukan sumber daya. Faktor produksi. Bukan faktor produksi. Harusnya berpikir begitu. Dan itulah advance society melihat manusia itu aset. Gitu. Nah, di kita mentalnya belum. Jadi gini. Mereka masih menganggap kita tuh kayak robot aja gitu. Kalau
bukan SDM. Padahal yang harus sekarang kita mengagung-agungkan SDM, tapi sebenarnya mereka nggak punya konsep SDM. Ya, dia konsepnya seperti robot aja. Orang nggak suka pecat gitu kan. Itu kayak robot aja, nggak suka matiin mesinnya gitu. Kalau SDM itu kan accumulated experience. Kalau orang kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun pasti lebih beda ini. Betul. Dan ada pengalaman dan bisa menyumbangkan. Betul. Dan itu di Jepang banyak proposal industri yang baru ya. Itu dari namanya workers proposal. Ketika dia bekerja, dia tahu, oh ini ternyata kalau begini lebih bagus. Dia bikin sistem rem hanya seperti apa, mengembang ini seperti spakbornya atau itu dari mereka. Mendorong buruh atau karyawan itu inovatif, kreatif. That's SDM. Kalau cuma datang pagi, ngerjain apa, pulang lagi, besok dipecat, nggak mungkin ada SDM di situ. Betul. Itu kayak nganggap robot, nganggap manusia, inhuman nganggapnya. Ini kan tolol gitu loh. Kalau negara kok begitu ngelihat. Saking marahnya nih ya, Bang. Nggak boleh di sini ngomong tolol. Boleh dong. Bang, Abang kan ketua SPSI ya. Udah berapa lama, Bang? Saya sebelumnya wakil ketua umum. Sekarang ketua umum udah. Kalau di buruh saya udah sejak tahun 95. Jadi udah berapa tahun tuh? Udah hafal betul. Ya 28 tahun lah gitu. Bangun serikat-serikat di pabrik-pabrik apa semua. Dan alhamdulillah saya dapat amanah sekarang memimpin organisasi terbesar, Mas. Nah, jadi ini peninggalan wadah tunggal. Yang Orde Baru kan ada wadah tunggal. Betul. Nggak boleh ada serikat buruh lain selain SPSI. Nah, cuman memang selama puluhan tahun ini dia tidak di manage secara baik, bahkan ditidurkan supaya tidak mengganggu penguasa karena banyak pimpinan-pimpinannya kemudian berkolaborasi dengan kekuasaan sehingga ini ditidurkan. Begitu saya mendapat amanah ini, ya saya bangunkan bahwa ini ada masalah gitu. Karena kita berjuang mati-matian walaupun belum katakanlah nggak sepenuhnya berhasil ya. Tapi saya bilang sama mereka, kita boleh kalah. Tapi tidak menyerah. Karena kalau kalah itu peristiwa fisik. Kalau menyerah peristiwa kejiwaan. Kalau kita nyerah selesai udah negara ini bangsa ini. Kalau kalah bisa kalah fisik ya. Kalah tuh macam-macam bisa menang lagi besok. Menang lagi betul. Kalau nyerah ya udah selesai. Nanti kamu membenarkan kejahatan itu, kezaliman itu. Ya kita. Bang, kalau tadi Abang bilang ketika bicara penguasa tadi, maksudnya pemerintah dalam hal ini kan. Tentunya kalau SPSI atau asosiasi buruh dianggap pengganggu, logikanya justru pemerintah ini yang harusnya memikirkan kepentingan masyarakat, diantaranya buruh kan gitu. Walaupun tentunya memikirkan dalam konteks ini tentunya akan membalanskan dalam segala hal ya. Tapi tentunya kalau kita lihat konstitusi, salah satu tujuan negara mensejahterakan masyarakat, diantaranya buruh tadi. Dan praktek korupsi itu, Bang, membuat bisa jadi aparatur-aparatur itu justru berbuat sebaliknya. Nah, korupsi kalau kita bilang kan intinya mengkhianati kepentingan negara, konstitusi dan lain-lain. Jadi saya kalau melihat kepentingan buruh untuk mendorong agar korupsi itu betul-betul bisa dihilangkan atau paling nggak diminimalisasi, diminimalkan sehingga dampak ke buruh itu juga tentunya nggak sampai terjadi yang terlalu berat. Karena kan kalau bicara terkait dengan usaha nih, Bang, orang berinvestasi punya usaha di Indonesia, ini kan sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya tinggi karena bayar ini itu dan lain-lain. Belum lagi ada pungli, ada seperti harus ada suap, perizinan segala macam. Dan itu membuat semuanya menjadi biaya kan, Bang. Dan biaya kan pilihannya dan pasti semuanya ke produksi, ke barang yang akan dihasilkan. Dan juga sebagian juga dibebankan kepada yang seharusnya bisa menjadi kesejahteraan buruh. Kemudian diambil di situ. Saya sering menyampaikan itu di beberapa forum, Bang ya. Cuman saya kira Bang Jumhur juga banyak perspektif soal itu. Gimana Abang bisa jelaskan itu, Bang? Ya, saya rasa sebetulnya juga nih kalau pengusahanya benar ya. Kalau pengusahanya benar tuh mereka juga merindukan itu sebetulnya. Jadi pengen ada efisiensi yang bagus. Betul. Tidak nyogok-nyogok, tidak suap-suap, tidak aneh-aneh sehingga dia bisa memberikan lebih kepada kaum buruh. Karena jelas dia memberikan suap atau apa tidak berhubungan langsung dengan produksi. Tapi kalau buruh sejahtera, itu langsung berhubungan dengan produksi. Oke, betul. Bagus kan pengusaha. Ini pengusaha yang beradab. Tapi ada pengusaha yang ngerampok. Dia melakukan apa yang disebut dengan upfront profit.
Oh, apa itu? Upfront profit itu dapat keuntungan di depan. Contoh gini, mau bangun kelapa sawit, pabrik, kebun misalnya, atau bangun apalah industri, butuh 1 triliun. Nah, dia pinjamnya 2 triliun, ya kan? 2 triliun, 1 triliunnya udah untung nih. Kalau di Singapura, taruh di mana, bagi-bagi ke pejabat, ke siapapun lah gitu. Jadi kelapa sawit ya, karena memang 1 triliun cukup. Gitu. Dia berproduksi dengan 1 triliun, tapi bunganya kan 2 triliun, Mas. Oke. Nah, bunga 2 triliun itu dia ngambil kira-kira di haknya buruh, haknya ini terambil. Tapi kalau dia pinjamnya 1 triliun, bunganya juga rendah gitu. Jadi dengan itu buruh bisa dapat. Masuk akal sekali itu. Memang itu kelakuan itu kayak gitu. Udah banyak itu, Bang. Upfront profit itu udah lah. Sebuah usaha hitam kelakuannya kayak begitu. Untung kebayar juga ini buruh gitu. Tapi kebayar juga memang. Jadi dibebankan kepada manajemen, atur gimana caranya, ruang mana yang perlu diambil untuk bayar tadi ya. Ya selisihnya angkanya terserah lah, bisa 1 jadi 2 triliun, mungkin jadi 1,5 triliun, pokoknya upfront profit, untung di depan dulu gitu. Aduh, yang kelakuan lah. Nah ini yang menurut saya kalau praktek-praktek seperti itu dipangkas ya, itu luar biasa. Tapi ada juga yang bergantung pada yang lain, misalnya ongkos logistik. Ongkos logistik itu kan kita terlalu mahal, sampai sekarang kita belum pernah solutif lah, banyak sekali itu yang harusnya negara tuh berpikir serius itu gitu. Di kita sekarang masih sekitar 23% ongkos logistik ya, biaya logistik ya. 23%. Di Malaysia udah sekitar 12-13%. Artinya per 10% tuh. Nah, kalau pengusaha bisa dapat biaya logistik yang 13%, dia bisa saving 10% kira-kira gitu. Wah itu kan bisa kesejahteraan macam-macam, ada pungli, ada ini macam-macam. Nah ini yang Nah itu harus diurai sebetulnya. Jadi buruh itu sebetulnya harusnya dipakai oleh kekuatan penguasa untuk mendobrak itu. Mendobrak, termasuk bunga rentenir dari perbankan itu juga ada memang 1 triliun normal pinjam, tapi bunganya kan tinggi, Mas. Ini kan negara rentenir kita nih. Ya kan mungkin bisa sama-sama menekan. Nah, bisa lah orang bisa bunga 4%, 3%, kok kita harus 10%, 11% gitu-gitu loh. Riba itu loh. Ribanya kebangetan gitu loh maksudnya. Jangan-jangan nggak diampuni loh. Gitu. Karena kan perusahaan tetap aja berkepentingan untuk menjaga harga barang yang dia keluarkan kompetitif kan, Pak? Pasti. Kalau dia harus bayar bunga begitu tinggi, nah itu kalau ada kerjasama itu dipakailah dengan kekuatan buruh, pengusaha dan pemerintah, menekan BI kayak menekan apa supaya bunga itu turun. Nah, tetangga kita bisa, kenapa kita nggak bisa? Ya, Malaysia ada tuh bunga murah, gitu. Apalagi Singapura. Gitu. Belum lagi nih, Bang. Kita kan punya produksi di Indonesia, industri lah ya, punya produksi di Indonesia dan kadangkala menjadi problem ketika negara-negara yang punya mesin besar gitu kan, Bang, dia produksinya besar, apalagi dapat insentif di sana untuk ekspor dan kemudian membanjiri pasar kita dan kita nggak punya proteksi yang benar, atau mungkin kebijakan negara sudah proteksi sebenarnya, tapi bocor, akhirnya industri dalam negeri tertekan dan mungkin bisa kalah gitu. Contohnya tekstil, Bang, yang sekarang ini kan jadi isu yang besar. Gimana Abang lihatnya? Jadi gini, Bos. Jadi ada namanya industri substitusi impor, industri substitusi impor. Oke, substitusi. Jadi apa-apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan dulu lah gitu. Kalau kita nggak bisa dan tidak ada apanya semua, barulah kita impor. Itu teorinya. Betul. Nah, kalau mau bicara Trisakti Bung Karno itu yang bidang kemandirian ekonomi, berdikari dalam bidang ekonomi. Jadi bahan baku dari kita, dikerjakan oleh orang kita, kemudian modalnya juga modal kita, kalau masih mungkin ya modalnya, dan juga dijual kepada orang kita. Itu disebut dengan berdikari. Ada kelebihan-kelebihan dari situ, baru kita bicara international trading gitu. Jangan dibalik. Kalau kita cuma jadi platform bagi industri sepenuhnya ekspor dan sebagainya, nah itu kita kayak zaman penjajahan juga. Ada daerah industri, tapi semuanya nggak pernah dinikmati oleh kita. Semuanya dipakai oleh orang luar. Yang bagus itu kan ya maaf lah, kayak industri otomotif kita tuh bagus tuh. Bikin motor, saya nyebut merek boleh lah, misalnya satu merek gitu. Dia produksi sekian juta, yang pakai orang kita juga. Itu kan asik tuh. Artinya dia betul-betul kayaknya pas banget gitu. Mobil diproduksi sekian juta, yang pakai orang kita juga. Jadi kita yang bikin orang kita, ini kita, bahan baku bahan kita, dan dipakai oleh kita. Ternyata masih bisa produksi, baru ekspor. Ada juga ekspor. Ekspor ke negara B gitu. Jadi
jangan mengutamakan itu. Kalau kita, kalau si pengusaha ini barangkali mau dapat untungnya aja, boleh jadi dia juga coba ekspor aja ya. Padahal lebih gede misalnya untuk. Betul. Tapi begitu terganggu, hubungan dagang terganggu, langsung mati nih, kolaps. Karena kan banyak negara-negara itu yang begitu krisis COVID tuh anjlok karena dia menang masalah pasar internasional. Begitu drop habis ya. Kalau kita mestinya pasar kita kuat kok ya. Ya, tambah lagi pasar kita ini dimenangin oleh kultur, Mas. Iya. Jadi gini, di kita ini masih ada ayah yang beliin motor, mobil, bahkan rumah kepada anaknya. Iya. Bahkan kakek memberikan sepeda kepada cucunya. Iya. Di luar negeri kan 17 dianggap kamu bisa mandiri. Bukan karena anaknya, bapaknya galak. Anaknya juga nggak mau. Sorry ya, gue udah nggak perlu bantuan lo karena kultur ya. Gue nggak bisa lagi bergantung sama gue dulu kecil oke lah. Sekarang gue udah gede, gue udah bisa cari duit sendiri dan banyak yang bisa dilakukan. Artinya si ayah tuh udah nggak perlu beliin apa-apa. Kalau di kita kan jadi nggak perlu ada pemerintah, pertumbuhan ekonomi jalan, Mas. Di Indonesia gitu loh. Karena tadi itu baju buat anaknya, tapi berapa ratus juta orang jadinya kan akhirnya beli sepeda, beli motor, beli apa, kakek bapaknya nggak mampu, kakeknya nggak beliin. Ayah nggak punya duit, kayak beliin motor ya kan. Kultur. Jadi kita ini ditopang oleh kultur yang bagus banget gitu. Untuk apa ini ya? Ekonomi sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak gunanya menteri-menteri itu sebetulnya. Apalagi menteri sekarang nggak ada gunanya banget buat saya sih. Soalnya korupsinya masih banyak, Bang. Korupsinya banyak, hancur lah pokoknya. Bang, ini belum lagi kita bicara terkait distribusi pangan loh, Bang. Distribusi pangan, baik distribusi di dalam negeri maupun distribusi pangan yang juga itu menentukan untuk kita impor bahan pangan. Saya waktu dulu di KPK, saya pernah lakukan penelitian kecil-kecilan, Bang. Dan di KPK ada bidangnya yang khusus terkait dengan riset ya, Bang, penelitian. Distribusi pangan itu hampir semuanya bermasalah. Bahkan kalau bisa kita bilang adanya kartel, adanya korupsi, semuanya, Bang. Mulai dari beras, hortikultura, buah, apa macam-macam lah, Bang. Semua daging. Udah nggak ada gunanya sekarang. Betul. Jadi dahsyat sekali. Dan dampaknya, Bang, kan bukan hanya terkait dengan kalau tadi industri pangan dalam negeri pasti bicara terkait dengan kepentingan buruh juga. Betul. Tapi kan kalau kita bicara dengan impor, yang kuota impor itu kemudian diperjualbelikan, ada praktek korupsinya. Dari pejabat-pejabat juga yang bermain kan, Bang. Dan itu kan ngambil keuntungan cepat itu, Bang. Cepat, Bang. Membunuh apa yang dilakukan oleh petani, peternak segala macam itu kocar-kacir semua. Dampak lainnya kan juga menjadi harga bahan makanan menjadi mahal. Gimana? Abang pernah perhatikan soal itu, gimana tuh komentarnya, Bang? Jadi gini, soal pangan ini emang saya jadi ingat. Kemarin kan Jokowi bisik-bisik ke Ganjar, kalau begitu kamu dilantik langsung idenya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan. Okay. Lalu 10 tahun ngapain aja gitu loh. Food estate dong. Kan kedaulatan, Bang. Food estate nggak jelas itu dari. Tapi kan dia ngomong ke calon presiden kan Ganjar kan. Iya. Sorry ya saya sebut nama karena rame di media. Iya. Langsung kanakan kedaulatan pangan. Lah kamu 10 tahun ngapain aja gitu loh. 10 tahun tuh lama itu untuk membangun kedaulatan bisa gitu. Kan sudah ada food estate dalam beberapa tahun yang lalu. Berantakan kan? Berantakan ya? Ya berantakan tahu sendiri. Merusak lingkungan, kejahatan lingkungan kalau kata siapa tuh orang sana juga lah. Jadi memang udahlah. Berantakan atau belum jadi kali, Bang, masih berproses barangkali enggak? Ya mana faktanya makar. Saya sih lihat di berita aja ada Greenpeace ada apa gitu kan ini full estate nggak jalan. Iya. Ya mungkin perlu riset berkali-kali apa ya bisa jadi. Perencanaannya risetnya bermasalah itu. Udahlah ini namanya sorry bos ya. Iya. Makanya saya nggak boleh dukung. Jadi rezim yang tidak scientific dan knowledge based policy itu rezim sekarang. Oh gitu, Bang. Yang membikin kebijakan policy tanpa ilmu pengetahuan dan sains. Seingat saya ingat ini pas bangun tidur ingat bikin IKN, besok bikin IKN ya gitu loh. Kereta api cepat besok kita bikin food estate. Jadi gila ini negara tanpa perencanaan gitu. Dan bleeding uang triliunan, ratusan triliun ke situ kan. Iya. Dan ujung itu mangkrak. Udahlah masih mangkrak itu saya udah tahu. Jadi ya kita udah harus segera keluar dari gaya rezim seperti ini. Kita butuh ke depan pemimpin yang
knowledge and scientific based policy. Policy itu berdasarkan keilmuan, bos. Iya. Nggak bisa, ini duit rakyat, duit ini. Jadi itu karena itu nggak jadi. Kedaulatan pangan nggak jadi, diomongin aja di pencitraan. Kedaulatan pangan, paling lo bawa menyan 10 tahun lo ngapain aja gitu loh, kira-kira gitu loh, bos. Bang, gini bang, kita kan selalu melihat permasalahan ini kan sebagai pengetahuan kita agar kita bisa melakukan perubahan-perubahan yang betul-betul untuk kebaikan ini, bang. Iya. Tapi kan ketika tadi bicara kedaulatan pangan, anggap aja itu ide baru, bang, anggap aja. Kira-kira menurut abang kalau kedaulatan pangan yang idealnya dilakukan itu apa? Yang pertama nih ya. Abang nih saya lihat pinter sih ya. Yang pertama nih ya. Sama abang. Reforma agraria. Apa bang? Reforma agraria. Reforma, oke. Jadi land reform dan land reform itu yang harusnya mungkin kepada capres mendatang lah. Harus dipimpin oleh langsung presiden, mas. Oke. Di negara yang sangat berhasil ya, di Latin Amerika, di Taiwan, di mana itu land reform itu berhasil karena dipimpin langsung oleh presiden. Iya. Kalau sekarang BPN ngukur-ngukur tanah di tanah kehutanan, masa ada polisi kehutanan, lo ngapain ngukur-ngukur tanah gua kata gitu. Karena bukan program nasional, sektoral. Betul. Dan orang sejajar semua. Dan kita ini penting land reform. Dan disitulah dasar karena orang punya menggarap tanah, memiliki tanah. Nah itu sebagai dasar. Baru ada intervensi negara untuk pembibitan, teknologi dan sebagainya, sambil ekspor impor dibenahi dan sebagainya. Ini baru bisa jalan. Gitu. Nah kalau tanpa itu dilakukan, terutama impor lah ya. Ini kan saya anak udalnya. Nah, tapi ada yang menarik lagi, mas. Yang menarik lagi adalah ada yang namanya dengan kalau saya ingat saya ada di Thailand karena rajanya itu ahli pertanian. Itu ada undang-undang rantai distribusi. Oh. Jadi gini, petani dia memproduksi barang itu 10.000. Iya. Tapi di end user bisa 50.000. Oke. Ini kan nggak fair dong. Betul. Ya, tengkulak, pengijon, pengumpul, pedagang besar, pengelola perantara. Saya bisa 5 kali lipat gitu, 3 kali dong. Artinya rakyat kita tuh mampu beli angka segini. Gitu ya. Tapi petani cuma dapat segitu, ditakar kan NTP, nilai tukar petani itu 101%. Kadang-kadang di bawah itu, artinya kalau di bawah itu dia cuma bisa makan di situ aja, nggak ada kelebihan apa-apa gitu. Betul. Kalau ada undang distribusi antara produsen petani dengan end user, katakan dibatasi 2 kali lipat. Oke. Begitu melanggar itu, lalu kriminal, kejahatan. Orang dia di sini bisa 30.000, ya kenapa lu harus beli di sini 10.000? Lu beli di sini 15.000 dong. Iya. Orang mampu kok gitu. Betul. Nah, artinya kan lu boleh dagang, tapi untung kan kaya boleh, berpenghasilan layak boleh, pendapatan, tapi jangan serakah, mas. Nah, negara Pancasila tuh harus melawan keserakahan ini. Saya lihat sendiri tuh, bang. Saya kebetulan punya kebun juga di Sukabumi. Saya lihat banyak produk-produk pertanian yang di petaninya itu harganya murah sekali. Iya. Di pasar harganya mahal. Logikanya kalau ini murah berarti harga di sana akan turun. Ternyata enggak. Jadi artinya mafianya di sini, di soal distribusi tadi. Betul. Nah, ini kan nggak betul. Nah ini maksud saya haruslah kita bicara soal kedaulatan pangan tadi ya sampai ke level itu gitu. Iya. Nah tapi saya sekarang sekarang ini hubungan dengan korupsi juga mungkin, mas. Iya. Apa sih undang-undang oligarki itu sebenarnya kalau buat saya nih, dan saya bisa buktikan, undang-undang Omnibus Law ini adalah cara negara penguasa politik yang ada di istana, DPR dan sebagainya, ya membayar hutang kepada kaum oligarki, yang menjadikan mereka penguasa sekarang. Betul juga ya. Sederhana, mas, gini, mas, sampean punya 10.000 pegawai, 10.000 pegawai. Iya. Padahal 100.000 juga banyak, 100.000 pegawai. Nah, kalau gaji berpuluh-puluh tahun sanggup tuh naik gaji 7%, 8%, sanggup. Tiba-tiba dengan Omnibus cuma 1% naiknya. Gitu kan. Nah, kemarin ya maaf kalau Anies kan dia ngelawan itu, dinaikin 6 kali lipat daripada Omnibus Law itu. Makanya banyak kaum buruh mendukung Anies. Sorry lah, ini bukan iklan. Mau potong silahkan lah. Nah, jadi dengan dia mereduce cost, bayangin berapa puluh miliar, mas. Ya kan? Ya itu kan bayar cash kan, sama aja kan, lu bikin kebijakan. Harusnya gue bayar untuk
para buruh nih sebulan katakanlah 50 miliar atau 100 miliar buat bayar karyawan gara-gara Omnibus Law, gue cuma bayar 90 miliar. Kan gitu kan. Nah, berarti atau 80 miliar. 20 miliar itu bayar dia cash. Dan bertahun-tahun seterusnya. Oke. Mungkin dia dulu ngebantu si calon penguasa itu biaya politik dan sebagainya. Nah, belum lagi dari pesangon. Pesangon turun 13 kali. 13 kali gaji. Oh iya, bayangin kalau satu bodoh dari tadi 30 berapa tadi, Bang? 32 kali, 32 19. 19 kan. Iya. 13 kali gaji itu kan gede, Mas. Kalau orang gajinya 5-10 juta itu berapa banyak itu? Betul. Ada berapa ribu orang yang pensiun, berapa juta kalau di Indonesia. Dia saving gitu loh. Nah, itu bayaran cash. Gue nggak bisa ngasih lo cash, ya udah lo bayar. Yang terakhir lagi itu sawit. 3,3 juta hektar. Kebayang nggak, Mas Novel, ketika pasal itu dibikin? Bahwa apabila ada tanah yang tidak dapat izin tapi sudah kadung dibangun oleh ini yang harusnya kalau pasalnya Mas Novel bikin masuk penjara 100 tahun ya kira-kira. Karena itu tanah rakyat, tanah negara, kan merugikan ratusan triliun potensi pendapatan negara. Ini malah bisa diputihkan. Itu yang mengganggu akal sehat itu, Bang. Karena gitu. Karena itu sekarang bayangin nggak? Kacau luar biasa. Si pembuat pasal itu kira-kira dapat duit nggak sih? Iya. Udah pastilah gue. Orang saya bisa hitung, Mas. 3,3 juta hektar. Produksi sawit itu 4 juta per hektar, Mas. Oke. Kali 13. Tadi 3,3 itu 14 triliun kira-kira. Iya. Setiap bulan. 14 triliun. Tiap bulan. Nah, sekarang kalau dia setahun 150 triliunan lah. Dia udah berapa tahun? 10 tahun? 15 tahun? Iya. Kalau bayar untuk si pembuat pasal tek gitu ya, dengan didukung sama tuan-tuan besar yang berkuasa ini, ya nggak mungkin lah duit nggak pindah itu kan. Tolol amat gitu loh kalau nggak pindah, tolol gitu. Saya khawatir tadi kalau betul-betul diputihkan itu memotivasi orang akan merambah hutan lagi. Iya. Kenapa? Dia merambah hutan, melakukan kalau merambah hutan dapat kayu tuh, Bang. Iya. Kayunya terus kemudian dia jual. Gila. Dari penjualan kayu dia bisa bikin kebun sawit. Setelah kebun sawitnya jadi, diputihkan. Yang seharusnya dia kena hukuman, bayar ganti rugi sebanyak kerugian yang ditimbulkan karena kejahatannya itu diputihkan. Artinya dia mendapatkan apa yang dia ambil itu semua. Iya. Kacau. Nggak sangat kacau. Sangat kacau. Saya sedih, saya udah. Saya udah, negaranya udah gila lah. Tapi Bang, daripada kita lebih sedih lagi, kita akhiri dulu. Akhiri, Mas. Kita bicara lagi, kita sedih lebih parah lagi. Akhiri. Kita bicara ada perubahan dong. Iya, Bang. Semoga ada perubahan kebaikan, Bang ya. Kalau enggak. Terima kasih, Bang Jumur. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.